eh, yang lain biar kok nunggu, yang lain biar nyusul itu ya Bapak Ibu. Oke, baik kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Bapak Ibu. Selamat malam, salam dan bahagia. Semoga Bapak Ibu semangat ya, semangat yang penting. Oke, kita langsung saja saya share ini Bapak Ibu. Ya, oke. Di indikator 81 ini adalah disajikan satu KD muatan bahasa Indonesia, peserta dapat merumuskan IPK. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi menentukan IPK ini sudah dipelajari ketika pengembangan perangkat ya Bapak Ibu ya, sehingga bagi Bapak Ibu enggak akan sulit untuk ini ya. Jadi IPK itu kan ya, IPK itu dirumuskan dari KD kan Bapak Ibu ya. IPK itu dirumuskan dari KD. Harus menggunakan kata kerja yang dapat diukur itu ya. Hanya terdiri dari satu tindakan saja, tidak boleh lebih gitu. Dirumuskan dalam kalimat yang jelas gitu ya dan mudah dipahami. Nah, ini jadi kalau mau membuat IPK kita lihat kata kerja KD-nya ya Bapak Ibu ya. Kita lihat kata kerja KD-nya. Misalkan ini ada contoh rumusan IPK untuk KD mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lesan, tulis, atau visual, kecuali, nah ini kecuali ya, kata kerja KD-nya adalah mencermati. Mencermati, itu kata kerja KD. Sedangkan materinya, materi ajarnya, itu atau materi KD-nya, itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lesan, tulis, atau visual. Nah, kira-kira yang tidak merupakan IPK dari KD mencermati itu yang mana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? C apa ya Pak ya? C apa? Mengkonstruksi ya. Iya. Mengkonstruksi itu mengkonstruksi informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan, gitu ya. Kalau yang A menentukan kalimat utama dari teks tulis, menentukan boleh ya. Kalimat utama ini kan materinya kalimat utama atau Bapak Ibu ya. Iya. Dengan gagasan pokok, gagasan pendukung ini kan dalam paragraf pasti ada kalimat utama gitu ya. Mengidentifikasi gagasan pendukung ya. Jadi kalau seperti ini boleh nanti dari teks lesan boleh, dari teks tulis boleh, dari visual juga boleh. Jadi yang bukan betul sekali, Bu, yang C ya, Bapak Ibu ya, mengkonstruksi informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan gitu ya. Berikutnya Bu Emi adalah guru kelas 4 SD, beliau akan menyusun RPP, KD-nya menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku ya. Bu Emi harus memulainya dengan menyusun indikator pencapaian kompetensi IPK ya. Salah satu rumusan indikatornya adalah, nah yang tepat adalah ini menguraikan ya Bapak Ibu ya, menguraikan pendapat pribadi ya. Berarti dia berpendapat ya, berpendapat pribadi. Berarti yang mana Bapak Ibu? Ini ya kata kuncinya adalah menguraikan, menguraikan Pak. pendapat pribadi. Berarti yang mana? Pendapat. Ya, ya sependapat ya Bapak Ibu ya dengan Bu Ulfa ya, Iya. menyampaikan pendapat tentang sikap yang patut gitu. Karena ini KD-nya kan menguraikan gitu ya pendapat pribadi gitu ya. Oke, betul Bu. Ya, sebentar ini kalau dipakai ini enggak mau. Ya, oke. Kalau pakai apa? Slide itu enggak mau Bapak Ibu.
Lanjut, ini salah satu rumusan indikator yang sesuai dengan KD mencermati penggunaan kalimat efektif. Nah, ini berarti kata kerja KD-nya kan mencermati, Bapak Ibu. Nah, materinya apa? Materinya berarti kalimat efektif dan ejaan dalam surat seruan, gitu ya. Bisa ulang tahun, bisa aktivitas sekolah, bisa kenaikan kelas. Nah, kira-kira yang mana ini yang sesuai dengan kata kerja KD-nya mencermati? Yang kalimat efektif kok D, Pak. Ya, kalau A menyimak tidak efektif. Ini menyalahi ini kan Bapak Ibu ya. Materinya kan kalimat efektif. Nah, Iya. ini kan tidak efektif gitu ya. Memahami. Nah, memahami ini adalah kata kerja yang tidak bisa diukur, maka tidak boleh digunakan untuk IPK, tidak boleh. Menafsirkan informasi yang ada di dalam surat seruan, padahal yang di KD itu materinya adalah penggunaan kalimat efektif dan ejaan gitu ya. Bukan mencari informasi. Nah, berarti tadi apa Bu Ulfa jawabnya? D. Dia apa D. Yang Kalau kalimat D efektif kan D. mengerti. Gini, kalau mengerti ciri-ciri kalimat efektif dan penggunaan ejaan yang benar. Kalau yang E mengidentifikasi kalimat Tidak efektif. yang tidak efektif, ya, dan ejaan yang tidak benar. Oke, jadi gini, ya ini kalimat efektif dan berarti gini Bu, kita lihat kata-kata ini dulu, kata apa? Kata Mencermati. iya, mencermati ya, mencermati. Jadi kita lebih ke sini dulu ya, kata kerja KD-nya dulu. Walaupun di sini, mohon maaf tadi saya bilang ini enggak, ini di sini kalimat efektif, ya. Berarti kan nanti anak harus mencermati apakah itu kalimat efektif, apakah tidak, apakah ejaannya itu benar atau tidak kan begitu ya. Kalau yang A menyimak kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang benar, ini tidak sesuai nih. Menyimak dengan mencermati kan tidak apa istilahnya ya Bapak Ibu ya. Makna ininya kan tidak sama ya. Terus memahami. Nah, kalau memahami tidak boleh karena dia tidak bisa diukur. Kalau menafsirkan informasi, nah ini tidak sesuai kalau menafsirkan informasi karena di sini adalah kalimat efektif. Kalau yang D mengerti itu tidak sama dengan ini, Bapak Ibu. Tidak sama dengan mencermati. Nah, mengerti itu kan paham gitu ya. Nah, jadi ini kalau dia mencermati berarti dia bisa ini Bapak Ibu mengidentifikasi gitu. Jadi kita ke sini dulu ya, kita ke kata kerja KD-nya dulu. Gitu. Oke. Oke. Itu ya Bu ya. Pokoknya untuk merumuskan IPK itu harus melihat kata kerja KD dulu. Dia level kognitifnya di C berapa, gitu ya, mencermati. Berikutnya, IPS sekarang disajikan data dalam pembelajaran IPS, peserta dapat menganalisis manfaat penggunaan teknologi dan informasi dalam pembelajaran muatan IPS. Nah, kira-kira yang jawabannya yang mana, Bapak? Guru telah menggunakan media pembelajaran sesuai fungsinya sebagai sarana atau alat bantu pembelajaran. Ya, yang mana, Bapak Ibu? A ya, Pak ya? Guru telah menggunakan media pembelajaran sesuai dengan fungsinya sebagai sarana. Nih, oke. Ada yang ini. Seorang guru kelas menggunakan media pembelajaran bermuatan pelajaran IPS berbentuk multimedia selama pembelajaran berlangsung dari pendahuluan inti sampai penutup secara lengkap dan diakhiri dengan menguji. Jadi mulai dari pendahuluan sampai penutup itu menggunakan media terus gitu Bapak Ibu. Oh, gitu. Ya kan maksudnya kan gitu kan. Mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai dengan kegiatan penutup secara lengkap. Nah, ini kan ditegaskan di sini. Nah, secara lengkap ini Bapak Ibu.
Nah, berarti kalau A, guru telah menggunakan media pembelajaran sesuai dengan fungsinya sebagai sarana dan alat bantu pembelajaran. Padahal di sini makanya mulai awal sampai akhir, gitu ya. Nah, jadi untuk soal ini yang tepat adalah yang E ya, Bu Yep. Ulfah ya, ya, Bu Marsini ya, mohon maaf. Nah, jadi guru keliru dalam memanfaatkan media pembelajaran karena perannya telah tergantikan oleh media pembelajaran. Karena di sini kan ditegaskan mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, sampai dengan penutup, secara lengkap dan diakhiri dengan menguji pemahaman, gitu ya. Oke. Keliru ya Pak ya. Ya, jadi yang E itu keliru ya. Jadi tidak boleh peran guru itu tergantikan. Oke. Guru di sekolah memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan teknologi serta dampaknya pada pergaulan antar lawan jenis. Materi disampaikan oleh guru agar para siswa dapat menghindari pergaulan bebas. Berdasarkan deskripsi tersebut, strategi apakah yang dilakukan oleh guru? Nah, B. B, apa? Pak. Apa? B. B. Membangun kesadaran siswa atas perkembangan iptek dan dampaknya pada pergaulan. Nah, ini betul sekali kalau ini dulu Pak Bu Marsini. Ya. Oke. Berikutnya, indikator 83. Disajikan salah satu KD muatan bahasa Indonesia, peserta dapat menganalisis lingkup materi pada KD. Nah, tadi sudah saya singgung. Jadi untuk mengetahui lingkup materi atau bahan ajar, kita lihat dari KD. Kita lihat dari KD. Ya. Nah, ini KD-nya adalah menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Materinya yang apa? Coba dianalisis Bapak Ibu. Yang mana Bapak Ibu? Masuk D Pak. Dia E, apa Pak. itu? Dia apa? Konsep dongeng, unsur ekstrinsik dongeng, cara menyajikan pesan Bener salah. dalam dongeng, baik secara lisan, tulis maupun visual. Menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual. Tujuannya untuk kesenangan. Kalau yang E, unsur intrinsik, contoh pesan dalam dongeng, cara menemukan pesan. Ini kan mengurai ya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya kan di sini, menguraikan pesan. Menemukan, cara menemukan. Iya, berarti kan dia harus tahu unsur-unsur yang kalau menguraikan pesan atau amanat itu unsur ekstrinsik apa intrinsik? In. In ya. Ya. Dia termasuk tema, alur, latar, sudut pandang, gitu, itu termasuk in ya. Ya, Pak. Ya, sehingga jawabannya yang tepat adalah E. ya, yang E. Jadi untuk menemukan pesan ya dia harus tahu unsur intrinsik dulu. Kemudian contoh pesan dalam dongeng, kemudian cara menemukan pesannya bagaimana itu ya. Baru dia bisa menguraikan pesan. Berikutnya masih dalam bahasa Indonesia ini, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan ini sama ya tadi ya. Kecuali Bapak Ibu. Kecuali. Berarti yang mana Bapak Ibu? Memeragakan. Ya, mau meragakan ya. E. Nah, Ya. kalau ini kan lebih ke penilaian apa? Keterampilan. Keterampilan. Oke, J. Ya. Berikutnya masih bahasa Indonesia, KD-nya menyampaikan. Ini KD 4.3. Kalau sudah diberi kode ini berarti dia keterampilan gitu ya Bapak Ibu ya. Menyampaikan pidato berarti dia berpidato ya kan? Dia berarti berpidato karena ini 4.3 ini KD 4 berarti keterampilan menyampaikan pidato hasil karya langsung berarti dia nanti akan praktek berpidato gitu ya. Sehingga materi yang perlu diberikan ke siswa agar dia bisa berpidato dengan baik berarti yang mana? C. Ada yang nulis di chat? Enggak ada. Belum ada. C ya, Pak ya. C apa C? Materi pembelajaran paling cara berpidato, kosakata baku, dan kalimat efektif.
Siapa E? Ya, antara C atau Pak. E. Kalau materi pembelajaran memuat paling tidak memuat praktek perpidato, kosakata baku, dan kalimat efektif. Bingungnya di antara itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, kalau memuat praktek paling tidak memuat praktek perpidato, berarti nanti akan disajikan contoh-contoh atau video-video mungkin ya, praktek-praktek, contoh-contoh praktek bagaimana orang berpidato begitu. Kalau yang C, dia langsung dijelaskan cara berpidato gitu ya. Jadi langsung cara berpidato itu begini begitu. Tapi kalau praktek berpidato berarti nanti ada model gitu ya. Ada model, ada contoh itu. Ini loh orang praktek berpidato itu ya. Nah, lebih condong kemana Bapak Ibu? C. Iya, lebih condong ke C ya. Oke. Berikutnya disajikan salah satu KD muatan bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PPKN. Peserta dapat menganalisis lingkup materi pada KD IPA sebagai inti atau sebagai core. Ini berarti yang mana Bapak Ibu? Kalau menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri. C, Pak. Nah, apa Bapak Ibu? C. Iya, Pak. Menyesuaikan diri loh Bapak Ibu. Iya, Pak. Kalau C ini C. apa? C ini simbiosis. Mutualisme. Ini B, Kak. simbiosis ini. Ya. Iya. Kalau B, yang kalau yang A B. ini kalau yang A cara berkembang biak. B. Nah, B, Pak. D ya. Kalau D ini perubahan wujud. Kalau yang E perpindahan Panas. panas atau kalor. Nah, tuh. Ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD menganalisis hubungan antar komponen ekosistem. Menganalisis hubungan. Jadi di situ ada hubungan, ada interaksi Bapak Ibu. Ada interaksi. 1, 5. Adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Kalau satu bisa ya, satu ya. Kalau dan dua, 5. kalau dua Saya dengan 5 itu ya. 1 dan 5. Tapi 1 dan 5 tidak ada. Oh, Hubungan ekosistem. 3, Ya. 5. Kalau simbiosis Satu itu dan dia hubungan enggak? Kalau simbiosis Bapak Ibu, kalau Iya. simbiosis. hubungan. Iya, Pak. Antara hewan dan tumbuhan. Ya, kalau Berarti yang simbiosis C, itu Pak. hubungan khas gitu ya, hubungan khas. Gitu. Kalau dua bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya kan tidak. Berarti Tidak. kalau ada nomor 2 kan salah kan. Berarti D sama E salah. Kemudian bagian-bagian tubuh hewan nomor 4 juga salah. Berarti yang ada 1 nomor dan 4 3. salah. Berarti 4 A salah kan. Nah, berarti antara B. 1 dan 3 C, Pak ya. atau 3 dan 5. Kalau adaptasi itu penyesuaian ya, penyesuaian. Kalau bentuk-bentuk simbiosis, nah ini yang ditanyakan, kalau adaptasi makhluk hidup, dia kan hanya menyesuaikan. Iya. Oh, 3 dan 5. Tidak ada hubungan kan di sana, tidak ada hubungan timbal balik. Tapi kalau simbiosis, antara dua makhluk hidup kan mesti terbentuk hubungan, bisa saling menguntungkan, bisa merugikan, bisa yang satu untung, yang satu tidak dirugikan gitu kan. Nah, bisa kompetisi gitu ya. Nah, jadi lebih condong ke yang 3 dan 5 ya Bapak Ibu ya. Yang Ya, C. 3 dan 5 C. Berikutnya rumusan kompetensi dasar yakni menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, ini dilihat kata kerjanya Bapak Ibu. Kata kerjanya adalah menganalisis. Menganalisis berarti tingkatannya harus sama dengan menganalisis, yaitu di C4 ya, C4. Nah, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia. Berarti yang mana kira-kira Bapak Ibu? Kalau menganalisis itu ke mana? Yang mana kira-kira? Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan.
dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, E. budaya. E. Kalau E, menganalisis faktor-faktor pendorong C, Pak. terjadinya interaksi sosial dengan pengaruhnya terhadap C. pembangunan. Lebih ke yang C ya. C. Iya, Pak. Ya, mengkaitkan gitu ya, bentuk itu. Oke, wah ini kalau pakai laser baru bisa. Ya. Ya betul yang C Bapak Ibu, yang tepat. Oke. Jadi menganalisis bentuk-bentuk interaksi, berarti dia mengkaitkan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat. Nah, ini kan jadi boleh terhadap pembangunan boleh, pembangunan sosial boleh, budaya boleh, ekonomi masyarakat boleh. Berikutnya ini KD-nya adalah menceritakan. Nah, berarti ini kalau menceritakan berarti KD keterampilan Bapak Ibu. Ya. Dia bercerita tentang arti gambar lambang negara Garuda Pancasila. IPK-nya yang mana kira-kira? A, Pak. Menjelaskan arti gambar dalam negara. Benar, Pak ya? B, Pak. Nah, ini lihat, oh ini adalah mana menceritakan. Kalau menjelaskan ini Oh. kata kerjanya Pengetahuan apa? itu. Iya, pengetahuan. Menceritakan. B, Pak. Ya, yang mana kira-kira? Kalau menganalisis ini juga pengetahuan. Ya. Iya. D, Pak. Apa? D. B, Pak. B. B gitu ya. Pak ya. Ya, antara ada yang B, ada yang E. B, Coba B. kita B. analisis. Kan KD-nya kan ini ya, menceritakan arti ya yang menceritakan arti gambar lambang ini. Kalau yang C kita yang apa tadi B ya, Bu ya? B. Yang B menceritakan secara lisan arti gambar pada lambang negara secara lengkap dan tepat. Kalau yang E sama-sama menceritakan kata kerjanya, tapi dengan suara lantang dan intonasi yang benar. Nah, ini Bapak Ibu kalau arti gambar ini, arti gambar lambang buat Bapak Ibu itu yang dibutuhkan itu kalau di tujuan pembelajaran itu ada degree ya, ada yang namanya degree yang lengkap atau D. Iya, Pak. Tepat. Apakah kalau lambang itu lebih mengutamakan ketepatan atau yang penting dia lantang walaupun tidak tepat begitu? Ya, B. Lebih yang mana Bapak? B. Condong ke mana B, Bapak B. Ibu? E. Lebih B, ke B. E, Pak. B. ya. Yang penting lantang itu. Masalah dia benar atau enggak itu enggak masalah ya. Yang penting Ya, dia betul. lantang dan intonasinya benar gitu ya. B. B, Pak. Ya. B. Kalau saya Harus karena benar. di sini arti ya, arti gambar lambang negara berarti pertama itu harus benar dulu. Harus tepat dulu. Nah, terlepas itu nanti suaranya lantang atau tidak, kalau yang penting kan benar dulu. Misalkan ketuhanan yang Maha Esa, kepala banteng, kenceng, kan tetap salah Bapak Ibu. Gitu kan? Nah, jadi kalau saya lebih ke degree-nya lebih ke tepat dulu. Ya, jadi lebih tepat dulu ya. Daripada lantangnya. Nah, ini jebakan yang E Bapak Ibu. Ya, ini jebakan saja yang E. Oke. Ya. Berikutnya KD-nya matematika di kelas tinggi Bapak Ibu, di kelas tinggi dapat merumuskan IPK. Ini matematika. Ini memang untuk indikator ini pedagogik ya Bapak Ibu ya. Dan teknis sekali. Jadi mudah lah. Jadi hanya perlu analisis saja. Menjelaskan, menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Rumusan indikator inti atau penunjang. Jadi kalau indikator inti itu tingkatannya setingkat dengan kata kerja KD Bapak Ibu. Kalau di sini menjelaskan berarti ada di C2 ya. C2. Kalau menentukan itu ada di C3 ya. C3 ya. Nah, kira-kira yang boleh ambil salah satu. Kan kalau indikator tidak boleh ambil dua-duanya, diambil salah satu. Ambil menjelaskannya juga boleh, ambil ini boleh. Tinggal kita milih
di option itu disediakan yang mana? Kalau yang A, mendefinisikan luas permukaan balok. Apakah sesuai A? Tidak, Pak. Tidak, ya. Nah, karena yang di sini kan volume ya. Volume, bukan luas permukaan. B, menemukan volume balok dengan kubus satuan. Iya. Bisa ya, gitu kan? Bisa ya. Yang C, membentuk balok dari jaring-jaring yang diketahui untuk apakah di KD-nya ada jaring-jaring, Bapak Ibu? Oh, tidak. Tidak ada Enggak. ya. Nah, Bentuk itu terus C6 ya, Pak. ya membentuk C6 juga gitu ya. Mendefinisikan pangkat 3 bilangan berdasarkan volume kubus. Nah, itu masuk, Pak. Ya, mendefinisikan gitu ya. Pangkat 3 bilangan. Nah, kalau ini hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Padahal ini materinya kan ini Bapak Ibu, hubungan pangkat 3 Enggak. dengan akar pangkat 3. Lah ini pangkat 3 bilangan berdasarkan volume kubus. Kubus. Nah, kan tidak sesuai dengan ini. Oh, iya, iya. Ya, tidak sesuai dengan ini. Nah, membandingkan volume kubus dan balok. Ini tidak ada, di sini tidak ada kata membandingkan. Nah, jadi lebih tepatnya tadi yang kemungkinan yang B tadi ya, menemukan volume. Nah, di sini kan ada kata-kata menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan. Nah, berarti bisa, misalkan kubus juga bisa, dicoba dengan balok juga bisa. Sehingga lebih condong ke yang B. B ya, ke yang B. Berikutnya, nah masih kelas tinggi menjelaskan faktor dan kelipatan. Indikator yang kurang sesuai. Hati-hati Bapak Ibu ya. Biasanya ada yang dicetak tebal, dicetak miring, tapi ada juga yang polosan gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu jawabnya tergesa-gesa, padahal di situ ada kata-kata kurang sesuai gitu kan. Nah, ini kan kata kerjanya kan ini. Kata kerjanya adalah menjelaskan. Nah, menjelaskan. Yang kurang sesuai yang mana ini kira-kira? A. Yang A menjelaskan kelipatan suatu bilangan. Boleh? A, betul? A, betul apa salah? Bapak Ibu. Ini kan KD-nya menjelaskan. Nah, menjelaskan faktor dan Betul kelipatan berarti, suatu bilangan. A bagaimana? Sesuai enggak kalau A? Sesuai, Pak. Sesuai. B, Sesuai ya. kalau yang B, menentukan faktor prima suatu bilangan. Sesuai kan ya? Menjelaskan Sesuai, Pak, faktor. ya. Ya. Sesuai. Memberikan contoh faktor dan bukan faktor. Sesuai, Pak. Bukan faktor. Ya. Enggak. Kemungkinan Yang kurang sesuai yang gitu E. aja ya. Kemungkinan itu ya. Terus yang D, menentukan faktor dari suatu bilangan. Menentukan faktor dari suatu bilangan. Ini kan menjelaskan faktor dan Ya. kelipatan suatu bilangan. Berarti ya boleh ini yang D. Iya. Yang E, menentukan kelipatan suatu bilangan juga boleh. Berarti yang kurang sesuai. Ini kan yang Sesuai berarti E. ya berarti yang C ya, yang kurang sesuai itu. Ya, yang C. Yang C, Pak. Ya, Iya. yang C. Memberikan contoh faktor dan bukan faktor suatu bilangan, gitu ya. Ini kan memberikan contoh. Kalau ini kan menentukan, menjelaskan. Ini kan kata kerja KD-nya kan ini menjelaskan Bapak Ibu. Ya, menjelaskan faktor. Jadi dari menjelaskan faktor ini ya berarti dari KD ini ya IPK-nya bisa ini menjelaskan faktor, kemudian menjelaskan kelipatan suatu bilangan, menentukan faktor, menentukan kelipatan suatu bilangan gitu. Jadi tinggal kita cari apa KKO aja ini di level menjelaskan, berarti di C2 gitu ya. Di C2. Jadi yang kurang sesuai yang C ini Bapak Ibu. Ini coba ada 5 orang. Di chat ini enggak saya perhatikan. Ya. Sip. Disajikan indikator muatan PPKN, peserta dapat memilih materi pokok dan bahan ajarnya. Nah, kalau melihat materi pokok, lihat KD ya tentunya ya. Nah, ini KD-nya adalah menyajikan bentuk keberagaman budaya di daerah masing-masing. Nah, berarti budaya di daerah masing-masing, Bapak Ibu. Ya. Kata kuncinya ini.
keragaman budaya di daerah masing-masing. Maka materi pokok yang mana? KD-nya adalah KD 4, berarti dia KD keterampilan, tidak KD pengetahuan. Gitu. Ya. Apa Bapak Ibu? Video, Pak ya. Video. Bahan ajarnya berbagai tayangan. Terus keterampilan apa yang diperoleh dari melihat video, apa keterampilannya, Bu? Apa? Kita harus jeli ya, kita harus jeli di ini. Ya. Sekali lagi, ini tidak ingatan untuk 81 sampai ini ya. Ya, yang belum di-mute. Ya, yang belum di-mute siapa? Ya, kemeresek suaranya, bocor Bapak Ibu. Ya. Ini kan keterampilan dia menyajikan, berarti dia unjuk kerja gitu ya, performance gitu. Sehingga ini lebih cocoknya yang A. Jadi hanya butuh analisisnya betul ini saja Bapak Ibu untuk indikator 81 sampai 120. Kalau yang E ini bisa nanti pengetahuan bisa kalau yang E. Ya, yang E, kemudian yang B bentuk-bentuk keragaman produk itu pengetahuan. Karena ini KD-nya adalah keterampilan, ya berarti kita materinya juga harus materi yang bisa meningkatkan keterampilan siswa gitu ya, maka lebih ke yang A. Berikutnya, nih, seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangsa pada budaya bangsaku menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Nah, kira-kira yang mana ini Bapak Ibu? Ritual adat ini. Pak. Ritual ya. perkawinan. Ya, betul ya. Oke, ini betul. Ya, oke. Bu Marsini. Berikutnya ini. Indikatornya adalah mengidentifikasi budaya daerah. Nah, ini kata kuncinya ini, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi budaya daerah, kok mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi budaya daerah, Bapak Ibu. Maka materi pokoknya apa? Apa? Penulisan ciri-ciri rumah tentang beliau yang sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Ini berarti nanti ke bahasa ini berarti, Bu. Ini kan penulisan dengan kaidah penulisan yang benar. Ini mengidentifikasi, dia mengidentifikasi budaya daerah ini. D, Pak. Ya, jawabannya betul adalah yang E ya, Bapak Ibu ya materinya. Ya, yang merupakan rumah adat suku bangsa Daya. Gitu ya. Oke, yang E Bapak Ibu. Berikutnya IPS. Sering muncul kritik tentang rendahnya mutu pendidikan Indonesia yang tertinggal jauh dari negara tetangga di ASEAN. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, guru dapat mendedikasikan dirinya dalam pengembangan instrumen penilaian yang ini kan sering muncul kritik tentang rendahnya mutu pendidikan. Tertinggal jauh dari negara kita di ASEAN. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, guru dapat mendedikasikan dirinya dalam pengembangan instrumen penilaian yang A itu apa, Bu? Mengukur kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, keterampilan. Dan keterampilan. Kan sudah kan itu. Tapi kan masih tertinggal itu. Kurikulum 2013 kan mengukur itu semua, toh? Ya. Nah, akhirnya kan kurikulum kita berubah sekarang menjadi kurikulum merdeka, yang lebih merdeka, ya, dengan pembelajaran memberikan keleluasaan, ya, dengan asesmen diagnostiknya, dengan pembelajaran diferensiasinya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat itu ya. Oke, berarti jawabannya yang C ya, Bapak Ibu ya. Oke, ya. Jadi memberikan keleluasaan siswa sesuai bakat dan minatnya sebagai bekal hidup, ini kuncinya Bapak Ibu, bekal hidup. Ya. Oke, berikutnya. Ini jawabannya apa Bapak Ibu?
Mempelajari. Ya, silakan dijawab Bapak Ibu. Lingkungan. C, Pak. Lingkungan yang paling dekat dengan siswa. Enggak D. Boleh. Dia apa C? Tadi ada yang D. C, Pak. Lingkungan yang bersih dan asri, gitu ya. Oke, yang betul yang C ya Bapak Ibu ya. Jadi sumber belajar yang tepat untuk siswa terkait lingkungan ya kita mulai dari lingkungan yang dekat atau kita sebutnya dengan kontekstual, gitu ya. Ya, atau kita pakai pendekatan kontekstual. Jadi dari lingkungan yang dekat dulu, baru ke yang jauh, gitu ya. Oke, berikutnya. Nih. Pada waktu pembelajaran IPS, terlihat guru sudah di dalam kelas. Namun yang di dalam kelas hanya 6 orang. Nah, padahal muridnya 21. Nah, berarti yang 15 orang itu belum masuk. Gitu ya. Sebagian malah lari-lari di luar kelas. Sebagian ada di kantin. Sementara waktu sudah menunjukkan 15 menit dari jam mulai pelajaran. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah dalam pembelajaran IPS tersebut adalah A, Pak. ya, ya, sebagian besar karena 15 orang, 15 siswa. Disajikan kompetensi dasar muatan pembelajaran PPKN, peserta dapat merancang media pembelajaran. Nah, kalau media pembelajaran kita lihat materinya apa begitu ya. Nah, ini. Tadinya 4.4 berarti keterampilan ini Bapak Ibu. Menyajikan bentuk keragaman budaya di daerah masing-masing. Menyajikan bentuk, nah, berarti keterampilan ya ini ya, Mind keterampilan. mapping. Mind mapping untuk menampilkan hasil kerja siswa. Tadinya ini Bapak Ibu ya, keragaman budaya di daerah masing-masing. Jangan memahaminya jangan parsial-parsial ya. Harus memahami KD tidak boleh parsial-parsial. Nanti Bapak Ibu ya salah menentukan jawaban nanti. Menyajikan bentuk keragaman budaya di daerah masing-masing. Nah. Video, Pak. Menyajikan Bu. Kalau video berbagai Kalau apa? Nah, itu kan memainkan ya. Iya, itu yang saya maksud. Oh. Iya. Itu yang saya maksud. Jadi ini kan 4 itu berarti keterampilan menyajikan. Iya. Dia menyajikan gitu. Praktek. Dia menyajikan, iya praktek. Kalau video berarti dia hanya lihat saja gitu. Ya kan dia hanya lihat saja gitu. Nah, berarti lebih ke sini. Oke, hampir sama dengan tadi si angklung-angklung tadi ya. Nah, ini. Nah, ini kalau menganalisis baru ini pengetahuan Bapak Ibu. Akan menganalisis alasan kita bangga mencintai budaya daerah. Nah, yang dicintai apa? Budaya daerah. Nah, itu jadi tidak boleh sepotong-sepotong memahaminya. Ini kan akan menganalisis alasan mengapa kita bangga dan mencintai budaya daerah. Nah, ini budaya daerah ini juga kata kunci nih, jangan ditinggal. Budaya daerah. Kemudian menganalisis alasan. Yang mana? Yang? Kalau enggak C ya. Kalau enggak C, E. Iya, kalau enggak C. Kalau E budaya. Kalau taman laut itu budaya? Enggak. Bukan. Bukan kan? Keindahan alam itu. Ya, itu kan alam ya. Iya. Kalau Ya. bahasa, Pak, bukan? Gimana? Bahasa Indonesia itu? Penggunaan bahasa Indonesia menyatukan. Nah, tapi kan itu kalau bahasa Indonesia bukan budaya daerah. Iya. Dia bahasa nasional itu ikutnya. Ya, dia bahasa persatuan kan dia. Nasional ya, Pak. Ya, oke, jadi lebih ke yang C ya. Yang Tadi C. ada yang jawab C tadi, gitu ya. Nah, ini kan daerah, gambar pakaian adat berarti ini sudah mengarah ke ini ya, budaya daerah. Termasuk makanan, tarian, senjata gitu ya. Rumah adat gitu. Disajikan KD muatan matematika kelas rendah, peserta dapat menentukan media. Nah, ada KD kelas rendah, berarti kelas 1, 2, 3 Bapak Ibu.
Nah, ini Pak Adi, guru kelas 3 akan mengajar matematika, ya, menjelaskan simetri lipat dan simetri putar. Berarti Origami. ya yang guru kelas rendah ya tahu gitu ya. Ya, simetri lipat dan simetri putar ya. Kita biasanya pakai kertas origami. Ya. Ya. Berikutnya masih dengan indikator yang sama. Nilai tempat suatu bilangan. Kalau mengajar anak-anak kelas rendah, kelas 1 ini. Pakai apa kira-kira? Kartu bilangan. Manik-manik, Pak. Kalau manik-manik biasanya lebih ke Pecah. bilangan Perkalian. bulat ya, bilangan bulat ya, manik-manik itu. Oh, Apa? Ya, jadi untuk kelas 1 nilai tempat itu yang media yang digunakan adalah pakainya blok ya, Ya. Bapak Ibu ya. blok Pakai dinas. blok Oh, dinas. blok dis. Blok dinas tahu nggih yang puluhan satuan itu loh yang apa Baru tahu. nanti bisa searching Bapak Ibu bentuknya. Oke. Itu apa disusun gitu loh, disusun itu. Ada tiang-tiangnya gitu. Seperti abakus Bapak Ibu, seperti abakus itu loh. Ada tiang satuan, tiang puluhan itu nanti terus dimasuk-masuki itu. Tapi dia bentuknya blok. Dia sudah puluhan dia, blok dia bentuknya. Bisa searching lah itu apa? Biar tahu yang belum tahu wujudnya gitu. Wujud fisiknya seperti apa, biar tahu. Itu untuk nilai tempat di kelas 1 karena dia medianya media manipulatif. Jadi sesuai dengan taraf perkembangan anak kelas 1 gitu ya. Jadi lebih cocoknya itu. Kalau kartu bilangan sih bisa tapi kurang ini kalau untuk kelas 1. Oke. Masih sama nilai tempat. Nah, berarti tadi kan blok Dennis betul. Ya, nomor 1 berarti kan betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian kartu bilangan bisa ya, bisa ya. Kalau kartu beda warna biasanya untuk bilangan bulat. Tangga bilangan untuk apa biasanya Bapak Ibu? Tangga bilangan untuk apa biasanya? Kesetaraan satuan ya. Kalau tangga itu naik turun itu biasanya untuk apa? Kesetaraan satuan itu. Misalnya senti ke senti, senti mau ke meter gitu ya. Oh, satuan panjang. Ya, satuan-satuan itu ya. Kalau garis bilangan ini untuk bilangan bulat ya. Iya. Bilangan bulat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah Berarti gitu ya. Berarti 1 1 dan dan 2 ya. Kartu Ya, bilangan D, itu Pak. bisa. Iya. Nah, tadi kok jawabannya kenapa kok tidak kartu bilangan Pak? Karena ada blok Dennis itu. Jadi blok Dennis itu dia lebih ini apa lebih manipulatif gitu. Sudah di-searching Bu Ulfa. Blok Dennis seperti apa gambarnya? Sudah. Ya, itu untuk nilai tempat kan itu ya. Iya, Oke. Pak. Pernah dengar aku. Ya. Tuh, Pak. Tuh, itu kalau belajar teorinya si Brunner mesti nanti ke sana. Atau ke langsung Dines-nya. Ini yang penemunya kan Dines. Jadi makanya namanya blok Dines. Oke, berikutnya diberikan indikator bahasa Indonesia di kelas rendah. Bapak Ibu nanti bisa menentukan kegiatan bermakna yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia saat membuka pelajaran, Bapak Ibu. Membuka pelajaran itu kan ada persepsi, apa motivasi gitu ya, pencapaian tujuan pembelajaran gitu. Itu di bagian pembuka, ya, menyiapkan peserta didik secara psikis. C. Yang mana ini Bapak Kalau Ibu? enggak D, C, C, Pak. Pak, C. C itu 1 dan 4. 4 ya. Oke. Betul ya. Betul, Pak. Oke. Nah, berarti nggak ada masalah ini untuk membuka. Itu kan sesuai dengan permennya kan gitu ya, Permen Dikbud nomor 22 tahun 2016 ya. Kita masih pakai itu standar prosesnya. Berikutnya ini. Ya, coba Bapak Ibu, kegiatan awalnya seperti Cermati. apa? Mencermati. Wah, mencermati. Mana ada kata
mencermati Bapak Ibu. Oh ya, KD IPK-nya adalah mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana. Dalam teks tulis, kegiatan awal pembelajaran, berarti kegiatan awal Bapak Ibu. Iya, Yang mana ini? Bisa sebagai motivasi, bisa sebagai apersepsi, bisa penyampaian tujuan pembelajaran, gitu. Kemudian mengajak siswa untuk mencermati. Oke. Kok bisa jawab C, Bu Nur? Itu mencermati berarti kan mengajak anak Ya. mencermati Jadi, untuk melihat. ya ini sebagai apa? Motivasi ya, motivasi di awal ya. Jadi disajikan permasalahan, dicermati bersama. Untuk menyelesaikannya. Ya, dan cara menyelesaikannya itu sebagai motivasi di awal. Kalau sudah minta ini ya, memberi pertanyaan, kemudian itu sudah di kegiatan inti. Evaluasi itu. Ya, evaluasi juga bisa tergantung nanti di ini mana gitu ya. Kemudian bentuk motivasi yang dapat diberikan ketika membuka pelajaran. Nah, ini KD-nya, dilihat KD-nya Bapak Ibu. Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda. Nah, ini berarti materinya adalah konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira untuk memotivasinya apa? Motivasi. Kalau kesimpulan masa di awal Bu? Akhir ya, di akhir pembelajaran. Akhir. Ya, kesimpulan kan di Berarti akhir. menampilkan gambar ya, Pak? Ya, oke. Oke, gitu ya. Menampilkan gambar sebagai motivasi, ada gambar gitu ya, video di awal itu motivasi. Kalau membuat kesimpulan ya penutup kan Bapak Ibu, membagikan kuis evaluasi, membagikan tugas itu nanti LKPD berarti di kegiatan inti, memberikan pesan agar selalu petajik selalu hati-hati itu di bagian akhir atau bagian penutup ya, ada pesan. Oke, lanjut. Pak Karmen akan mengajar matematika dengan indikator KD, menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dalam bentuk diagram batang di kelas 6. Maka salah satu kegiatan pada pembukaannya yang berarti yang mana, Bapak Ibu? Pembukaan. Ya, pembukaan, saat membuka. Masa mengenalkan. C, Pak. Kalau siapa? Mengingat kembali tentang rata-rata. Padahal KD-nya membuat diagram batang. Kalau membuat diagram batang apa perlu rata-rata? Mengenalkan ya, Pak ya? Mengenalkan berbagai bentuk diagram. Kalau mengenalkan berarti itu kegiatan inti nanti, Bu. Berarti D. Pak. Ya, jadi yang tepat itu yang E. Mengingat kembali. Ya, mengingat kembali tentang data dan frekuensi. Misalkan yang tinggi badannya 35 ada 3. Kemudian berat badan 40 ada 2. Itu maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Kan untuk membuat diagram batang kita kan butuh datanya dan frekuensinya kan. Nah, misalkan tinggi badan 120 berapa orang frekuensinya. Nah, itu kita harus ingatkan kembali itu. Kalau mengenalkan berbagai bentuk diagram dan sifatnya itu di inti, Bu. Itu relevan dengan KD ini, tapi dia di bagian inti, gitu ya, kegiatan inti, bukan di kegiatan awal. Karena ini di kegiatan awal, apersepsinya ya ini mengingat kembali tentang data dan frekuensi. Flashback. Ya, di apersepsi ya, itu mengkaitkan itu. Berikutnya ini peserta didik melakukan penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. Ya. Ini agak tidak sesuai ini, salah apa? Masuk ini indikatornya kan kelas rendah ya Bapak Ibu ya, tapi di sini kelas 5 gitu. Salah masuk itu Bapak Ibu, salah masuk apa? Salah masuk kamar untuk soal ini. Tapi tidak apa-apa, kita jawab aja Bapak Ibu ya sambil latihan. Ini kan di sini kelas rendah kan di sini. Tapi ini kok matematikanya kok ini kelas 5. Oke, yang mana ini? Kalau kelas rendah kan matematika kan campur ya. Matematika enggak ada IPA, enggak ada itu, semuanya bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Kalau matematika ada, tapi
Ini salah masuk kamar ini. Ya enggak apa-apa, tapi untuk kalian untuk latihan saja, mempertajam pemahaman Bapak Ibu. Kegiatan Oke, Pak. guru yang mana? Apakah yang dimaksud dengan pecahan dengan penyebut berbeda? Ya, oke, berarti persepsi ya. Kalau Karena di awal. kalau di kurikulum Merdeka namanya pertanyaan pemantik, gitu ya. Pertanyaan pemantik kalau di kurikulum Merdeka. Oke, enggak apa-apa, ini salah kamar, salah itu ya. Oke, belum sempat mereview kembali Bapak Ibu. Diberikan indikator KD muatan bahasa Indonesia kelas rendah. Nah, ini seharusnya kan bahasa Indonesia. Nah, ini juga salah kamar lagi nih. Seorang guru kelas 4. Nah, ini kelas rendah ini, seharusnya kan kelas rendah. Tapi ini kok kelas 4 itu. Ini kelas tinggi seharusnya nanti. Masuknya di kelas tinggi ya, indikator yang kelas tinggi. Ya, enggak apa-apa, seperti yang tadi ya, kita pakai aja Bapak Ibu. Nah, yang bukan ya, di sini yang bukan termasuk kegiatan membuka pelajaran. Menurut Bapak Ibu yang mana? Yang A, Pak. Ya, Meminta duduk. ya, kalau Yang A itu kegiatan inti ya. ya, ini kalau di sintaknya PBL dia sintak keberapa Bapak Ibu? Fase berapa? Ya, Dua, Pak. kelompok, iya. Fase 2. Ya, fase 2 ya, mengorganisasikan itu ya. Mengorganisasikan ya. Oke, betul. Ya, yang lain semuanya kegiatan awal. Oke, tidak apa-apa walaupun ini salah kamar ya Bapak Ibu ya. Ini indikatornya kelas rendah kok munculnya ini. Oke, saya belum sempat mereview. Berikutnya diberikan indikator KDPPKN dalam pembelajaran tematik, berarti bisa kelas. Oh, kalau pembelajaran tematik bisa kelas tinggi, bisa kelas rendah ya Bapak Ibu ya. Peserta dapat menilai model pembelajaran berbasis PPK. Karakter ya. Oke. Guru tersebut memilih model pembelajaran yang dapat membantu. Nah, ini kata kuncinya di sini, Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah membantu siswa dalam mencari dan menemukan suatu nilai. Nah, itu kata kuncinya di situ. Apakah dia pembelajaran berbasis masalah, teknik klarifikasi nilai, jigsaw, aksi sosial, atau konsiderasi? Jigsaw. Kalau jigsaw itu tim kelompok ahli Bapak Ibu, itu model pembelajaran. Apa? Apa? Ya, itu mau problem solving loh. Kok problem solving? Problem based learning kalau A itu ya, PBL loh itu. Kalau yang E apa Pak itu artinya Pak? Konsiderasi itu membentuk kepribadian. Kalau konsiderasi itu membentuk kepribadian. Kalau aksi sosial itu kaitannya dengan interaksi dengan orang lain atau interaksi sosial. Jadi membentuk interaksi gitu ya. Nah, kalau mencari atau menentukan suatu nilai dianggap baik atau tidak, itu namanya klarifikasi. Ya, ini B. ya, B, Bapak Ibu. Ya, klarifikasi nilai. Oke. Jadi klarifikasi nilai itu menemukan, menentukan, menjelaskan, menganalisis, gitu ya. Nah, dia kalau di dalam metodenya sejarah dia seperti heuristik gitu. Jadi dia tahapan awal. Dia menemukan nilai-nilai, menganalisis begitu. Ya, itu teknik klarifikasi nilai. Klarifikasi itu kan mencari kejelasan itu ya, menjelaskan begitu. Ya, berikutnya nah ini. Het itu apa Bapak Ibu? Het itu hati berarti rasa, perasaan. Ya. Apa kalau het kepala berarti dia Berarti kaitannya mikir gitu ya, dengan Pak, ya? ya pikiran atau pengetahuan. Kalau hand itu tangan. Berarti keterampilan. Ya. Ya. Kira-kira yang mana ini Bapak Ibu? Yang ABC. Ya? Yang ABC. ABC. A itu konsiderasi. Model Kalau B konsiderasi sama klarifikasi nilai itu sama Pak. Itu untuk sikap Pak, untuk karakter Pak. Ini padahal kan harus het. Berarti kan ini sikap atau perilaku, ini apa Bapak Ibu pengetahuan, ini keterampilan. Tuh. Berarti yang
Kalau nggak C ya E ya Pak ya. Kalau tidak C, E. Kalau- Pak. kalau tidak tadi yang jawab A siapa tadi Pak itu Amirul. Pak Amirul ya. Ya Pak, baru masuk Pak. Oh, baru masuk. Ya, 3 model berurutan untuk melatih head dan hand. Ya, oke, kenapa jawab A, Pak? Ya, konsiderasi itu apa, Bapak Ibu? Ini jawaban jenengan betul loh, Pak. Klarifikasi nilai. Konsiderasi itu adalah membentuk kepribadian. Ya, jadi konsiderasi itu adalah pembentuk kepribadian ya. Jadi tidak hanya intelektual atau pengetahuan, tapi dia membentuk sebuah kepribadian. Berarti dia heard. Ya. Kemudian klarifikasi nilai, tadi sudah sampaikan bahwa klarifikasi nilai itu peserta didik itu menemukan, memilih, gitu, menganalisis, kemudian memutuskan, kemudian mengambil, dia akhirnya bisa mengambil sikap. Menganalisis, menemukan, kemudian memutuskan, kemudian mengambil sebuah sikap, itu berarti heard. Berarti dia kaitannya dengan apa? Pemikiran, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau hand itu aksi sosial. Aksi sosial itu adalah perilaku yang dilakukan individu kaitannya dengan interaksi dengan orang lain atau dengan hubungan sosial ya, interaksi sosial itu. Betul Pak ini ya. Pak siapa? Pak Amirul. Amirul. Tadi Bu siapa tadi? Saya kecoh aja. Kalau yang model STAD, Jigsaw ini kan model-model pembelajaran Bapak Ibu, model demonstrasi gitu kan. Kemudian model group investigation, model NHT ini kan model-model pembelajaran kooperatif ya. Oke, berarti betul Pak. Yang ini Pak Amirul datang tiba-tiba. Ya, kalau ini apa ini Bapak Ibu? Pokoknya kalau PPKN terkait dengan PPK, kalau ada apa kaitannya dengan ini ya nilai itu ya Bapak Ibu, mesti 3 itu Bapak Ibu. Apakah klarifikasi nilai, apakah konsiderasi, apakah aksi sosial Newman itu. 3 itu tak wis. Mengembangkan sikap kepedulian. Ya, berarti membentuk apa ini? Yang B Pak. Ya. Aksi sosial. B Pak. Yang B. Yang B. Iya. Ya. Aksi sosial. Sikap Bapak. Ya. Coba kita cermati ya, pada tema kewajiban dan hakku, seorang guru akan mengembangkan keterampilan dalam menceritakan perasaan dan pikiran temannya jika mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Guru mengandaikan anak berada pada posisi orang lain. Anak dilatih untuk dilatih dengan unit in other people's shoes dengan mengemukakan pikiran dan perasaan. Anak yang berada pada posisi menerima perlakuan buruk. Setelah mengevaluasi perasaan dan memikirkan konsekuensi dan perilaku, anak diminta menceritakan sikap dan keputusan yang diambil. Nah, berdasarkan kasus di atas, maka model pembelajaran ini apa, Bapak Ibu? Betul, aksi Newman apa konsiderasi? Kalau klarifikasi nilai enggak, karena dia tidak menemukan. Gitu. Kalau aksi Newman, dia tadi dia interaksi ya, interaksi. Tapi kalau interaksi sosial. Tapi kalau konsiderasi dia membentuk sebuah kepribadian ya, kepribadian. Dia punya kepribadian begitu, heard gitu ya. Berarti lebih condong perasaan. Lebih condong ke Ada perasaan, heard. Ya, lebih ke sini konsiderasi ya. Karena di sini setelah mengevaluasi perasaan dan memikirkan konsekuensi dari perilaku itu, anak diminta menceritakan sikap dan keputusan yang diambilnya. Nah, berdasarkan kasus di atas, maka model pembelajaran berbasis PPK yang dinilai tepat adalah konsiderasi, gitu ya. Oke. Berikutnya,
Nah, kalau ini baru apa jawabannya Bapak Ibu? Melatih kepekaan sosial, menghayati kondisi orang yang kekurangan. Berarti kalau yang ini berarti yang mana? Yang Ya. apa? Action. Yang A, yang tadi yang A. Iya, gitu ya. Jadi memang saya buat 3 biar Bapak Ibu nanti bisa dibandingkan ya. Kalau sudah saya share apa bahannya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi besok kalau siapa tahu keluar Bapak Ibu, oh iya kalau sosial ini ada kepekaan sosial gitu. Oke, berikutnya kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru dengan menanyakan berbagai masalah. Nah, ini kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Menanyakan berbagai masalah. Pakai model pembelajaran apa? Tanya jawab. D, Pak. Ya, berbasis masalah atau Iya. PBL ya, atau PBL. Oke. Berikutnya diberikan indikator KD tentang pembelajaran tematik SD muatan PPKN, peserta dapat memilih bahan ajar berbasis ICT ya, berbasis ICT. Nah, ini pembelajaran PPKN, proses pembelajaran di masa pandemi COVID. Di antaranya yang digunakan adalah YouTube dan Google. Hal ini menunjukkan bahwa TIK dapat digunakan sebagai apa ini Bapak Ibu? Pakai YouTube, pakai Google di masa pandemi Bapak Ibu. Keterampilan kecakapan abad 21. Yang mana Bapak Ibu? C, Pak. Media terlihat terpental ya Bu ya, Bu Ida. Biasa Bu Ida, Bu Mas ini biasa. Kalau gimmick terus terpental itu ya. Sudah enak-enak ngobrol terpental itu ya Bu ya. Saya share lagi ya Bapak Ibu ya. Rizan. Ringan, Pak. Nah, ya. Jadi kelihatan jawabannya ini. Ya. Udah ini tadi sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya media untuk kemandirian dan pembelajaran. Jadi kondisinya ketika ini ya COVID-19 ini ya. Nah, ini pakai YouTube atau pakai Google gitu. Itu media untuk kemandirian dalam dan pembelajaran. Jadi yang A, Bapak Ibu. Berikutnya seorang guru kelas 5 semester 2 dengan kompetensi dasar 3.2 memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Bahan ajar berbasis ICT yang dapat digunakan ada. Nah, ini yang sesuai dengan indikator ini ya, Bapak Ibu ya, langsung sesuai dengan indikator ini. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? PowerPoint, Pak. PowerPoint. Kata kuncinya di sini kan 2 ini ya. Ya Pak ya, Pak Amirul ya. Pertama itu ICT, yang kedua adalah materinya itu apa? Materinya itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Berarti 2 ini harus dipadukan gitu ya. 2 ini berarti harus dipadukan. Berarti itu jawabannya Pak E ya. ya, jadi jawabannya E. Tuh. Berikutnya disajikan KD kelas rendah dapat menyampaikan motivasi yang cocok ketika membuka pelajaran. Ini pada KD pembelajaran tematik di kelas rendah. Kira-kira ini kalau mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Kira-kira bentuk motivasi yang digunakan Bu Yuli ini ketika membuka apa ini Bapak Ibu?
Apa? A. Menampilkan video singkat bagaimana seorang astronot komunikasi dengan penduduk di bumi. Betul ya? Berarti itu perkembangan apa? Teknologi komunikasi. Ya, nah oke. Berarti jawabannya A. Itu kan menarik Bapak Ibu. Oh, ternyata astronot. Nah, motivasi itu kan harus membangkitkan itu kan apa? Membangkitkan motivasi anak, semangat anak itu ya. Dia Keingintahuan anak. ya keingintahuan anak. Oke. Ini salah satu indikator pembelajaran di kelas 2. Nah, menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Motivasi yang tepat yang disampaikan di awal. Menunjukkan sikap. Nah, KD-nya dilihat ya Bapak Ibu ya, kata kerja KD-nya menunjukkan sikap patuh aturan agama. Yang kedua, di sekolah. Nah, itu kata kuncinya Bapak Ibu. Menunjukkan sikap patuh aturan agama di lingkungan sekolah. Yang A, Pak. Ya, yang Memberikan A, kesempatan di ya, yang A. Jadi ada peserta didik diberi kesempatan untuk bercerita. Nah, itu sebagai motivasi di awal. Oke, berikutnya masih sama indikatornya. Pak Junaidi sebagai guru SD di kelas rendah berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan pelajaran pada KD tersebut. KD-nya apa ini Bapak Ibu? Menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya. Kira-kira motivasi di awal apa ini supaya anak tertarik dengan materi perubahan cuaca dan Video. pengaruhnya? Video? Berarti yang apa? Video, Pak. A ya? Duh, kok banjir. Yang A ya? Menampakkan video peristiwa banjir di suatu tempat akibat penebangan liar. Ini kan perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Betul ya? Ya. Pengaruhnya terhadap kehidupan manusia ya. Perubahan cuaca kan akibat apa penebangan liar kan cuaca kan mesti berpengaruh terhadap cuaca ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti betul Bu tadi. Tapi Bu Ulfah loh. Tapi kok ini kok banjir gitu ya. Kok banjir begitu ya. Oke. Jadi tuh berikutnya 96 diberikan indikator KD tentang muatan bahasa Indonesia dalam pembelajaran tematik SD di kelas rendah. Peserta dapat merumuskan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan 4C dan HOT pada kegiatan inti. Nah, ini digarisbawahi Bapak Ibu. Pada kegiatan inti. Nah, mesti nanti soalnya begini. Kegiatan inti pembelajaran adalah titik-titik gitu. Nanti kalau Bapak Ibu besok menemui soal seperti itu berarti indikator ini ya sekitar 96 ke sini gitu ya. Nah, jadi 4C dan HOT. 4C itu kan kolaboratif, komunikatif, kritis gitu ya. Terus apa Bapak Ibu? Komunikatif gitu ya. Nah, ini contohnya ini. Kelas rendah, ini kelas 2. Salah satu kegiatan yang dapat direncanakan Bu Ninu adalah kecakapan abad 21 HOT dan 4C. HOT dan 4C. Ada HOT-nya, juga ada 4C-nya Bapak Ibu. Oke, option mana? Option yang mana Bapak Ibu? Apa beda? Open mic, Bu. C, Pak. C. Antara B dan C, Pak. B, C, Pak. Antara B dan C. Kalau yang B, semua kelompok saling mengomentari. Kalau yang C, siswa saling mengomentari, simulasi. Kalau semua kelompok saling mengomentari, itu kira-kira abad kan harus dua-duanya harus masuk ya, HOT-nya harus masuk, 4C-nya harus masuk. Kalau C, siswa saling mengomentari simulasi pembacaan cerita anggota kelompok. Nah, lebih ke yang B atau yang ke C. Kalau semua kelompok saling mengomentari. Kalau yang C, siswa saling mengomentari simulasi pembacaan cerita anggota kelompok. Nah, ini materinya apa? Membaca
cerita kan Bapak Ibu? Akan mengajarkan materi membaca cerita narasi. Nah, jadi kalau yang B ini apa yang dikomentari C. begitu? C, Nah, Pak. jadi kita lebih C. yang ke C ya, Pak. Ini tadi Pembacaan ya, cerita. tapi tadi Pak itu sudah bingung Pak Amirul ya, sudah nebak kalau tidak PC begitu. Tapi kita lebih ke C karena ini spesifik dia menyebut pembacaan cerita ini seperti yang ada di sini di tujuan di materi ya. Di materi ini Bapak Ibu membaca cerita narasi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Oke. Berikutnya oke. Ini nanti kita gimana? Sampai 100 saja gitu, Bu. Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Nah, yang 20 besok sore gitu ya. Manut, Pak. Biar enggak terlalu capek. Bapak Ibu capek enggak? Fresh. Kalau saya capek soalnya. Ya sama. Iya. Bisa aja, Pak. Masalahnya enggak, saya mulai 1:30 sampai jam 5 itu di Google Meet di depan laptop Bapak Ibu. Jadi terus Selagi, jadi Pak. ya jeda maghrib ini maksudnya matanya yang di depan laptop ini yang perih gitu. Apalagi laptopnya belum sejak 1:30 tadi belum mati ini Bapak Ibu. Oke, nanti gini aja ya, biar enak baginya nanti sampai 100 saja, kemudian yang 20 kita jadwalkan besok sore gitu, Ge. Mungkin habis asar sampai jam 4 udah selesai. Paling hanya 1 sampai 1,5 jam gitu, Ge. Ya, nanti kita mulai jam 3 saja, besok jam 3 enggak apa-apa. Oke. Atau mau siang karena habis Jumatan gitu, enggak ya? Habis Jumatan. Ya, habis Jumatan gitu, jam 1. Ya Pak, enggak apa-apa Pak, jam 1. Oh, gitu ya. Biar sorenya Manut. ya kan sorenya bisa bersih-bersih rumah atau pekerjaan yang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, ini kalau dipaksakan selesai sih bisa jam 9, tapi Bapak Ibu ya mesti lelah lah gitu ya. Termasuk saya, matanya sudah Oke. di depan laptop terus ini. Oke. Ini tadi apa ini jawabannya Bapak Ibu? Seorang guru kelas 3, nah ini masih kelas rendah kan ininya indikatornya ya. Kelas rendah. Yang mana ini kira-kira? Setiap kelompok presentasi saja. Betul ya? Bagusan yang B, Pak. Iya, Pak. Siswa Ada setiap kelompok ya 4C ya. Dua-duanya harus ikut ya Bapak Ibu ya. Saya pesan ya, jangan Iya. ditinggal salah satu. Kalau yang B, Pak Amirul jawab B, berarti gimana Pak? Kok bisa jawab B tidak Pak? Hot. Hot, Pak. Ada kerucut apa, Pak? Lupa lagi. Ya, Membuat. ya. Jadi Membuat. kalau yang E, dia hanya presentasi, berarti dia mengkomunikasikan, berarti dia hanya ke C, 4C, ya dah. Nah, tapi kalau yang B, karena di situ ada membuat peta pikiran, membuat, menyusun, membentuk, Berarti yang C6. itu C6, ya kan, mengkreasi. Iya. Kemudian secara berkelompok itu kolaboratif. Nah, berarti C-nya dapat, hot-nya dapat. Maka ini lebih ke yang Iya. B, gitu ya. yang Nah, B. jadi tidak boleh ditinggal salah satu, Bapak Ibu, karena di soal adalah 4C dan hot. Nah, kecuali kalau yang indikator kemarin, keterampilan siswa abad 21 berpikir kritis ataukah kreatif, diambil salah satu itu boleh. Tapi kalau di indikator ini dua-duanya diikutkan Bapak Ibu. Ya, diikutkan. Jadi tidak boleh ditinggal salah satu. Ya, betul. Berikutnya ini agak panjang ini Bapak Ibu. Agak kecil karena tidak cukup kalau fontnya besar. Ya, kira-kira kalau materinya adalah lingkungan sehat dan tidak sehat, gitu ya. Menceritakan. Ya, yang mana Bu? Kira-kira Bu? Option yang mana Bu? 4C dan hot. Kegiatan inti 4C dan hotnya tidak boleh ditinggal salah satu ya. Tidak boleh ditinggal salah satu. Pak. Pak. Bu Ida Apa? Bukan. Oh, Bu Ulfa ya.
Bukan. Yang Nur. jawab, yang E siapa? Bu Nur. Saya Bu Nursa, Pak. Ya, kenapa E, Bu? Karena itu yang termasuk Pak C dan Pak Hot, Pak, itu karena mengamati terus apa itu siswa berkelompok menganalisis terus menceritakan kembali. Nah, jadi 4C-nya, Ceritakan hasilnya. kalau yang E, ya tepat sekali Bu analisisnya. Kalau yang E, itu 4C-nya dapatnya di sini. Ya, secara berkelompok, berarti dia kolaboratif. Terus yang hotnya itu dapat di sini, menganalisis Bapak Ibu. Menganalisis itu C berapa? C4 ya Pak Amirul ya. Nah, hot itu kan C4, C5, C6. Ya kan? Jadi menganalisis, kemudian mengevaluasi dan mengkreasi atau mengcreate atau membuat gitu ya. Oke. Nah, jadi betul sekali jawaban Bu Nur. Nursa. Iya. Oke, besok jangan sampai keliru ya Bu ya. Ya, kalau ketemu soal 4C dan hot. Masih sama ini. Nah, masih di kelas rendah ya. Kira-kira kalau memperagakan kalimat saran gimana ini kalau kalimat saran? Pak. Yang mana? Yang mana Bu Ida? Ya, betul, yang E ya. Oke. Ya. Berikutnya masih 96 Bapak Ibu ya. Tapi dengan narasi soal yang berbeda. Menulis buku harian tentang kegiatan keluarga dengan EYD yang tepat. Maka yang 4C dan hot yang mana ini Bapak Ibu? Menyimak. B, Pak. B, Pak. Yang mana? B. Ya, yang B. Kenapa yang B? Itu kan tadi Pak yang Ya, pacinya ini. kan berkelompok. Kelompok. Terus melakukan kegiatan menulis serta mengedit. Ya, menulis dan Hotnya terletak ya, di edit, ya. mengedit itu. Mengedit ini ya, ini hotnya kan Ya. mengedit ya. Nah, Ya. kalau menulis ini kan keterampilan, tapi mengedit ini, kalau mengedit itu dia masuk tinggi ya, mengevaluasi kan, mengedit itu kan mengevaluasi. Oke. Ya. Berikutnya, nah, Bu Nur ya, Bu Nur udah hafal. 97 diberikan indikator KD tentang pembelajaran tematik SD kelas rendah, peserta dapat merumuskan kegiatan yang termasuk dalam kegiatan inti pembelajaran. Jadi ada KD pembelajaran tematik kelas rendah, Bapak Ibu harus dapat merumuskan kegiatan yang termasuk bagian inti. Nah, bagian inti kan tergantung modelnya yang dipakai ya. Kalau PBL ya berarti ada 5 sintak. Kalau PJBL ya ada 6 sintak. Kalau Discovery Learning ya ada 6 ya, 6 atau 5. Kalau Discovery Learning Bu Ida, mulai dari stimulasi sampai generalisasi ada 6 ya. Ya, 6 atau 5. Ya, oke. Berikutnya ini kegiatan inti yang dilakukan. Kalau kegiatan inti dilihat dulu KD-nya ya, materinya apa. Oh, materinya kata kerja KD-nya adalah mencermati isi. Ya, mencermati isi teks. Berarti kata kerja KD-nya mencermati, materinya teks informasi tentang perkembangan itu. Kira-kira ya kegiatan intinya yang mana ini Bapak Ibu? C, Pak. C. Mengajak peserta didik mengidentifikasi alat komunikasi dan transportasi yang digunakan keluarga di rumah. Kata kuncinya mana, Bu? Kata kuncinya ini ya. Nah, kuncinya kegiatan inti Ya, itu, Pak. ini di sini ya, di lingkungan setempat ya. Oh iya. Nah, dan kegiatan inti, jadi mengidentifikasi alat komunikasi dan transportasi yang digunakan keluarga di rumah. Soalnya di sini kan materinya kan boleh perkembangan teknologi produksi, boleh komunikasi, boleh transportasi. Berarti kan
komunikasi dan transport guru, masukkan berarti yang C. Bagi jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya. Nah, kegiatan intinya apa ini Bapak Ibu? Indikatornya adalah Kenal pola bilangan yang mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda. Kira-kira kalau pola bilangan itu pembelajarannya bagaimana? Yang C, Pak. Siswa berkelompok mengidentifikasi kumpulan benda-benda yang ada di kelas. Misalnya kelompok Ya, di, itu kan kegiatan inti juga itu. ya mengidentifikasi. Tapi cocok enggak dengan indikatornya? Manik-manik. Indikatornya kan pola bilangan kan? Pola Pola. bilangan kan bisa pakai manik-manik, Pak. Ya. Enggak, tadi Bu Nur itu jawab C apa jawab A? C, Pak. Ya, C kan, kumpulan benda. Oh iya, iya. Kalau C, Manik-manik. kumpulan benda-benda yang ada di kelas kan berarti mungkin ada apa? Meja, kursi gitu kan? Atau apalah yang sudah terkumpul di kelas. Oh Tapi iya, iya. kalau yang A Berarti yang A ya, Pak ya? itu dia bawa manik-manik, kemudian disusun pola Terus tertentu. menyusunnya ya? Ya, 5 Oh iya, itu kegiatan inti gitu itu, ya. Pak ya. Nah, berarti pola bilangan kan bisa mungkin apa kelipatan 2, disusun 2, 4, 6 gitu kan. Nah, berarti jawabannya yang A yang tepat Bu Nur ya. Oke. Itu kan berarti pendekatannya konstruktivis. Nah, itu kemarin sudah belajar teori konstruktivistik. Berikutnya ini membedakan gaya dorong dan gaya tarik. Nah, kegiatan inti yang dilakukan guru agar peserta didiknya mencapai kompetensi itu. Yang B, Pak. Setuju Bapak Ibu yang lain? Untuk membedakan berarti butuh dibuktikan ya, butuh dibuktikan gitu Iya, ya. butuh demonstrasi itu, Pak. Berarti jawabannya adalah B. ya, oke ya, B harus didemonstrasikan. Melakukan demonstrasi apa melakukan simulasi? Ini Kalau yang simulasi itu, ya, Praktek. simulasi kan berarti simulasi. gini, Pak ya. Ya. Jadi Anak jawaban- melakukan sendiri. Ya. Kalau demonstrasi kayaknya bersama teman ya. Ya, berarti jawabannya yang mana? Yang lebih condong ke yang? Yang kalau saya yang B sih, Pak. Iya. Nggak tahu betul apa enggak. Iya, betul. Betul, Bu. Kalau simulasi kan ya dia mempraktekkan bukan Sendiri, sebenarnya ya. gitu ya, simulasi itu. Ya. Kalau demonstrasi lebih dia memang benar-benar dia mempraktekkan begitu ya. Simulasi mengajar, nah, berarti kan tidak sungguhan gitu kan. Nah, tapi kalau demo mengajar, nah oke. Berikutnya ya, dijebak-jebak gitu aja Bu. Nah ini diberikan indikator KD tentang pembelajaran tematik SD kelas tinggi, peserta dapat menentukan kegiatan inti yang membiasakan siswa berpikir kreatif. Kreatif itu berarti mengembangkan ide-ide baru, menghasilkan ide-ide baru ya, kreatif itu. Menghasilkan solusi-solusi baru begitu. Nah, itu kreatif, berpikir kreatif. Nah, dari ini indikatornya adalah membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Salah satu kegiatan inti dalam proses pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru untuk melatih siswa berpikir kreatif. Yang mana Bapak Ibu? Membuat peta pikiran, Pak. Oke, langsung kan Bu Ulfa. Yang lain bagaimana? Setuju tidak dengan Bu Ulfa? Ya Pak, tadi kayak sudah itu ada. Oh sudah? Sudah Bu Ida ya? Tapi itu kan 4C ya? Ya kan? Tadi muncul di indikator 4C. Padahal kreatif itu salah satu unsur dari 4C ya. Iya. Oke, ya ada hubungannya Bapak Ibu ya, ada irisannya di sana. Oke, nih berpikir kreatif, membuat pertanyaan untuk melakukan wawancara. Supaya kreatif ini yang mana untuk supaya anak kreatif? Kalau diberi contoh itu kreatif enggak Bapak Ibu? Enggak sih, Pak.
Enggak kan Kalau ya? itu D Pak yang masuk. Iya. Kalau diberi contoh itu makanya saya kalau Kalau D mahasiswa itu Pak, ya Oke, bener. ya betul ya. Jadi D dia apa C? hasil dari analisis ya, hasil dari ya analisis ya. Oke, berarti jawabannya D yang betul, betul sekali Bu. Nah, kalau berdasarkan contoh yang diberikan guru sesuai contoh itu enggak. Makanya kemarin dosen partner saya itu dan nanti minta contohnya Pak Wiji punya banyak ya saya enggak mau ngasih contoh nanti enggak kreatif nanti nyusun modul ajarnya. Oke, ya. Oke, jadi biar mereka menganalisis sendiri dan mensintesis sendiri. Biar kreatif. Dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi mengenal tata surya dengan keingintahuan yang besar. Kegiatan inti pembelajaran agar siswa dapat mengenal tata surya adalah yang B Pak. melakukan penyelidikan sederhana. Oke. Oke, Bu Nur. Sip. Oke. Bu Nur cepat sekali ya jawabnya ya. Udah pernah ketemu soal yang sama mungkin ya. Diberikan hasil evaluasi akhir pembelajaran siswa muatan pembelajaran matematika kelas rendah, peserta dapat merumuskan kegiatan tidak lanjut. Tidak lanjut itu berupa apa Bapak Ibu? Simpulan, Ya, bisa remedial, bisa Pengayaan. ya, bisa pengayaan. Jadi bisa remedial, bisa pengayaan. Remedi itu dilakukan jika siapa Nilai Bapak di Ibu? bawah di KKM. bawah KKM ya. Nilainya di bawah KKM. Jadi bisa bimbingan individu, bisa pembelajaran ulang. Kalau lebih dari separuh kok nilainya masih di bawah KKM ya harus pakai pembelajaran ulang gitu ya. Kemudian ada pembelajaran kelompok, jadi yang kesulitannya sama dikelompokkan begitu. Bisa juga pakai tutor sebaya, jadi yang pengayaan yang sudah tuntas disuruh ngajari yang belum tuntas itu juga boleh. Itu salah satu bentuk dari remedial ya. Jadi kalau yang pengayaan ya tadi pengayaan ya bisa jadi tutor sebaya temannya yang belum tuntas, bisa belajar mandiri gitu. Bisa belajar kelompok juga, kemudian bisa diberikan materi atau tema yang ininya lebih sulit gitu ya, kompleksitasnya lebih sulit, lebih tinggi lah. Gitu. Nah, karena pengayaan itu kan tidak dinilai, gitu. Yang dinilai kan remedi. Berikutnya, ini jawabannya apa ini Bapak Ibu? Pembelajaran matematika, Bu Mira dari coba sebut. Nah, B Pak. B? B apa Bapak Ibu? 12 siswa B itu melakukan ya, kan dari 30 siswa 12 itu nilainya 80-90. yang di atas KKM. Yang di atas KKM-nya berapa? 75. Yang tuntas berapa? 75 Pak. Ya, 75 12 kan? siswa Berarti yang tuntas 12 siswa. mengerjakan ulang Yang soal belum tuntas itu D. ada 2 D. dan D 6, 8. Ya, yang belum tuntas berapa? 12. Yang belum tuntas kan ada 6 sama 2 Pak, 8. Ya. Ini kan gini ya, 30 siswa mengikuti penilaian. Ada 12 yang memiliki nilai 80 sampai 90. Berarti tuntas ya, Berarti 12 ini tuntas. Tuntas ya, yang 12 6 tuntas. siswa memiliki nilai ini berarti juga tuntas. 6 ini Belum juga tuntas. tuntas. Oh. Ya kan? 6 ini tuntas karena nilainya 75 sampai 79. Berarti kan tuntas karena dia di atas 75 kan? 75. Berarti 18 tuntas. 18 siswa tuntas. Berarti 12 siswa itu tidak tuntas berarti. Dari jumlah siswa yang belum tuntas, ada 2 siswa yang lemah di 2 KD, sedangkan siswa lain lemah di seluruh KD. Nah, berarti yang sama, KD yang sama itu dikelompokkan. Jadi yang
masalahnya sama dikelompokkan biar memudahkan remedial. Berarti lebih tepat yang C. ya, yang ayo Bapak Ibu tidak lanjut loh remedi ini. Ya, yang tepat adalah yang D Bapak Ibu. D. Ya. Jadi yang yang 10 itu mengerjakan tugas tertentu. Yang 2 siswa tadi yang hanya 2 topik itu dijadikan 1 itu ya. Nah, jadi yang masalahnya sama itu dikelompokkan untuk memudahkan remedial, pemberian remedialnya ya biar mudah itu. Nah, 10 siswa mengerjakan tugas tertentu karena kan ini dari sini. Dari jumlah siswa yang belum tuntas berarti 12, ada 2 siswa yang lemah di 2 KD tertentu. Sedangkan sisa lain lemah di seluruh KD. Berarti yang 2 ini ya hanya mempelajari topik 2 KD. 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik 2 KD karena dia belum tuntasnya di 2 KD. Yang 10 bagaimana? Yang 10 ya mengerjakan tugas tertentu karena dia di seluruh KD-nya tidak tuntas begitu. Maka jawabannya E. Oke. Berikutnya hasil pembelajaran matematika materi perkalian di kelas 2 menunjukkan lebih dari 75% siswa belum mencapai KKM. Di mana materi yang sulit dikuasai tentang perkalian sampai dengan 100. Berikut ini tindak lanjut yang sesuai dengan kasus tersebut adalah yang mana ini Bapak Ibu? Semua benar. Kalau 75% belum tuntas berarti harus ngapain gurunya? Pembelajaran ulang, Pak. Iya, harus pembelajaran ulang. Maka jawabannya adalah D. ya, yang A. Ulang Bapak Ibu. ada, Pak. Yang A, guru mengulang pembelajaran bagi semua siswa tentang konsep perkalian pada bilangan cacah dan media papan bilangan. Jadi kalau lebih dari 75 ya, lebih dari 50 aja harus dilakukan itu ya pembelajaran, apalagi itu 75 gitu ya. Maka harus diulang semua. Jadi satu kelas, tapi harus dengan menggunakan media dan metode yang berbeda tentunya ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ada rapot Bapak Ibu. Hampir semua teman sekelas Eko mendapatkan deskripsi serupa dengan nilai keterampilan melampaui KKM. Pak Reu, guru matematika Eko, tampak kurang senang dengan hasil tersebut. Tindak lanjutnya apa kira-kira? Kira-kira si Eko itu tuntas apa enggak Bapak Ibu? KKM-nya 70, nilainya 84. Tuntas enggak itu? Tuntas. Kalau tuntas berarti kalau gurunya belum puas berarti diberikan remedial apa pengayaan? Pengayaan. Ya, berarti jawabannya? Jawabannya berarti? Yang A, Pak? Iya, yang A itu ya. Oke. Memberikan materi pengayaan karena deskripsinya masih menunjukkan keterampilan yang kurang. Yang kurang. Ya, karena ini tadi gurunya belum puas kan, tapi dia sudah karena KKM-nya 70, nilainya 84, berarti dia sudah di atas KKM. Tapi menurut gurunya kurang gitu ya, kurang senang gitu. Sehingga dilakukan pengayaan, bukan remedial karena dia sudah tuntas kok ya. Oke, berikutnya disajikan data tentang permasalahan pembelajaran di SD, peserta dapat mengevaluasi permasalahan pembelajaran IPS. Ini kira-kira seorang guru praktikan peer teaching mengajar di kelas 6 SD pada tema 4, tema globalisasi, subtema globalisasi dan cinta tanah air. Praktikan tersebut menggunakan bahan ajar yang diperoleh melalui peta dunia. Nah, apakah bahan ajar tersebut tepat? Pakai peta dunia, globalisasi, pakai peta dunia. C. Sudah tepat atau belum tepat gitu? Sudah tepat. Kalau sudah tepat itu C atau E gitu ya? C, Pak ya. Masuk E. Cinta tanah air. Ya.
Kalau yang C sudah tepat karena dengan menggunakan media peta dunia dapat diperoleh pemahaman tentang batas-batas wilayah dengan negara tetangga. Berarti ya Pak. Kalau yang E sudah tepat Menimbulkan karena cinta dengan tanah melalui air. peta dunia E. dapat diketahui posisi Indonesia di permukaan bumi sehingga menumbuhkan kebanggaan dan cinta tanah air. Nah, kalau cinta tanah air, ini kata kuncinya kan di sini Bapak Ibu. Iya, cinta Kata tanah air. kuncinya itu ada di Oke, itu ya Pak. cinta tanah air sama Iya. globalisasi. Oke. Apakah media bahan ajar itu sudah tepat? Nah, kalau saya itu belum tepat. Tuh. Nah, karena Kayaknya emang kurang tepat. kalau Pak. cinta tanah air kan ini masa peta dunia gitu ya, peta dunia yang kita. Kalau saya belum tepat sehingga nih saya lebih condongnya ke B. Jadi solusinya memilih bahan pembelajaran Video. dari video produk Indonesia. Kan cinta tanah air. Nah, produksi cinta produk Indonesia itu kan nasionalisme kan Bapak Ibu, cinta tanah air kan. Kalau pakai peta dunia kok tidak menarik gitu ya Pak ya? Ya. Nah, kalau pakai Google Earth, nah ini kan sesuai ini tadi globalisasi kan, kita globalisasi di bidang apa? Kalau Google Earth itu teknologi ya. Teknologi. Ya, iptek kan. Nah, kita pakai Google Earth. Nah, kan lebih posisinya lebih daripada peta dengan Google Earth, lebih itu mana Bapak Ibu kalau anak-anak? Lebih menarik video. Ya, lebih menarik Google Earth-nya kan? Ya, lebih menarik ke video ya, Pak. Ya. Belum terlihat gambarnya sudah senang. Ya, video dan tayangan Google Earth. Jadi, posisi misalkan mengetahui letak itu, nah itu ya, gambarnya lebih menarik daripada hanya peta dunia. Jadi belum tepat itu Bapak Ibu. Berikutnya masih IPS. Ini tadi sudah ya? Sudah ya Bapak Ibu ya? Tadi jawabannya apa? Sudah Pak. Ya sudah ya. Jawabannya adalah Ya. A. Ini berarti yang mitati kurang ini. Beli. Oke. Tapi memang kadang bisa beririsan antar indikator Bapak Ibu. Nah ini, saat ini banyak keluhan apabila pembelajaran IPS lebih menekankan aspek pengetahuan, fakta, dan konsep. Nah, permasalahan akan muncul jika pembelajaran dibiarkan seperti itu. Nah ini kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Aspek pengetahuan, gitu ya. Kemudian yang kedua bersifat hafalan belaka. Nah, hanya pengetahuan, kemudian bersifat hafalan belaka. Nah, permasalahannya berarti apa kalau kata kuncinya itu Bapak Ibu? Jadi lebih mementingkan aspek pengetahuan dan hafalan. Ya. Apa itu? Yang berorientasi kognitif. Ya. Mengajar berdasarkan textbook, posisi guru yang masih transfer knowledge, tumbuhnya budaya belajar verbalistik, dominasi metode repository. Kalau pengetahuan berarti apa Bapak Ibu? Kognitif. Nah, itu kalau A ini penilaian, padahal ini prosesnya menekankan pada aspek pengetahuan, Bu Ida. Knowledge. Ya, jadi lebih condong ke yang C ya. Jadi guru masih transfer of knowledge. Jadi hanya transfer pengetahuan saja dia. Ya hanya transfer pengetahuan, kemudian hafalan itu ya. Begitu Bapak Ibu. Oke, masih IPS. Ini IPS ya. Oke, coba apa kira-kira menurut Bapak Ibu ini model pembelajaran yang cocok? Nih, IPS, kelasnya rame, ngantuk, ya. Kemudian banyak siswa yang berbincang-bincang. Kira-kira ini model yang pas untuk apa ini? Kalau talking stick apa Pak? Lupa. Talking stick. Talking stick itu kan pakai talking itu kan berbicara ya, bercakap-cakap, pakai stick gitu kan. Pakai nanti stick. sticknya dilempar. Siapa yang dapat stick nanti dia mengemukakan pendapat gitu ya. Nah, nanti dilempar seperti bola salju gitu ya. Kalau bola salju kan dia pakai Estafet. ya. Kalau ini pakai tongkat, pakai stick gitu.
Jadi jawabannya apa ini, Pak? Berarti Tertulis cocok, Pak, kemudian buat IPS seperti. Cocok ya? Yang A berarti cocok, Pak. Ya, ini lebih kata menarik. ya, cocoknya sini. Cocoknya adalah ini Bapak Ibu. Di sini karena ada kata kunci, karena banyak peserta didik yang berbincang-bincang. Nah, ini. Berbincang-bincang kan talking gitu ya. Oh, Nah, ya. Jadi udah kita pakai aja, manfaatkan model pembelajaran talking stick gitu. Jadi nanti itu dia nih, biar enggak ngantuk. menarik. Ya, biar tidak ngantuk, tidak ogah-ogahan gitu. Tapi kata kuncinya sebenarnya di sini yang berbincang-bincang. Ya, berarti talking stick gitu. Talking stick itu sebetulnya masuk kooperatif juga. Dia karena itu apa berkolaborasi. Jadi kalau kolaborasi mesti kooperatif. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, pagi-pagi. Oke, ini besok saja diberikan indikator pembelajaran kompetensi dasar, sikap materi PPKN, peserta dapat merancang alat evaluasi. Nah, untuk merancang alat evaluasi, itu nanti kita ingat kemarin penilaian autentik, ada sikap itu ya, ada penilaian diri, ada jurnal, ada penilaian antar teman, begitu ya. Kalau pengetahuan itu ada tertulis, ada lisan, ada penugasan, kemudian di keterampilan itu ada project, Project, ya lah. Banyak keluar, Pak. portfolio. Soal Banyak itu banyak keluar, Pak. Ya, Pusing. karena di indikatornya Pusing. ada, Pak. Karena di indikatornya ada gitu ya. Sehingga keluar itu kan. Nah, Pusing. karena jadi si pembuat soal itu mestinya lihat indikator ini kan, mengembangkan soal. Kemarin banyak ya, Pak, alat evaluasi Banyak, gitu Pak. ya. Ada 6 beberapa gitu, Pak. Ya, karena nanti indikatornya ya sekitar itu, Bu. Kalau IPK ada, Bu Ulfa ya. Iya. Ya, oke, saya stop. Nyumut. Yang sulit menghafal kakao, Pak. Nyumut. Ya, Ya, menghafal itu kakaonya kan. pusing. Itu Iya. memang harus di. Pusing. Oke, sip, saya stop record dulu.